Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman Bang B, hari ini kita akan belajar dan mengenal jenis lawan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kata ini memberitahu bagaimana bentuk, warna, rasa, atau sifat dari benda, orang, atau hewan. Kita belajar sambil bersenang-senang. Siap semuanya? Oke, ayo kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, ayo kita mulai. Pertama, kita akan belajar dan mengenal apa itu besar dan kecil. Coba lihat teman-teman, Bang B punya dua rumah. Tapi coba kita perhatikan ya. Rumah yang ini, wah besar sekali. Atapnya tinggi, pintunya lebar, jendelanya banyak. Kalau kita masuk, pasti ruangannya luas dan lega. Nah, kalau yang ini rumahnya kecil, atapnya pendek, pintunya mungil, jendelanya sedikit. Kalau kita masuk, ruangannya tidak luas, tapi tetap nyaman ya. Jadi, sesuatu yang ukurannya lebih lebar, lebih tinggi, lebih luas, itu kita sebut besar. Sedangkan, kalau ukurannya lebih pendek, lebih kecil, tidak lebar, itu kita sebut kecil. Nah, sekarang coba lihat di sekitar kalian. Ada nggak benda yang besar dan yang kecil? Nah, yang kedua, kita akan belajar kata sifat panjang dan pendek. Teman-teman, coba lihat ini. Bang B punya dua kereta. Coba kita lihat lebih dekat ya. Kereta ini, wush, panjang sekali. Gerbongnya banyak, rodanya banyak, dan kalau berjalan bisa membawa banyak penumpang. Nah, kalau yang ini keretanya pendek, gerbongnya lebih sedikit, rodanya juga tidak sebanyak yang panjang. Kalau berjalan, penumpangnya tidak sebanyak kereta yang panjang ya. Jadi, kalau sesuatu itu bentuknya lebih memanjang daripada benda di sekitarnya, kita sebut benda itu panjang. Sedangkan kalau bentuknya lebih pendek, tidak memanjang dibanding benda di sekitarnya, kita sebut itu pendek ya teman-teman. Coba deh lihat di sekitar kalian. Ada nggak ya benda yang lebih panjang dan yang pendek? Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar kata sifat tinggi dan rendah. Coba lihat, Bang B punya dua gambar pohon. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Wah, pohon yang ini tinggi sekali. Batangnya menjulang ke atas. Nah, kalau pohon yang ini lebih rendah. Batangnya lebih pendek, tidak menjulang ke atas. Jadi, kalau sesuatu menjulang ke atas, kita sebut itu tinggi. Sedangkan kalau lebih pendek, tidak menjulang ke atas, kita sebut itu rendah. Nah, coba lihat pohon di sekitarmu. Apakah ada pohon yang tinggi atau ada pohon yang rendah? Yang keempat, ada kata sifat gemuk dan kurus. Bang B punya dua hewan besar di sini. Coba kita perhatikan bentuk tubuhnya ya. Ini gajah. Wah, bentuknya gemuk sekali. Perutnya besar, kakinya besar, dan telinganya juga lebar. Gajah punya banyak makanan kesukaan seperti daun dan buah-buahan. Makanya tubuhnya besar dan kuat. Nah, kalau yang ini jerapah. Lihat badannya. Jerapah itu kurus. Kaki dan lehernya panjang. Tapi tubuhnya lebih ramping dibanding gajah. Jerapah suka sekali makan dedaunan di pohon yang tinggi. Makanya tubuhnya tetap langsing. Jadi, kalau sesuatu bentuknya lebar, besar, dan berisi, kita sebut itu gemuk. Sedangkan kalau bentuknya lebih ramping, kecil, dan langsing, kita sebut kurus. Coba sekarang lihat bonekamu. Apakah bonekamu ada yang gemuk atau ada yang kurus? Selanjutnya, kita akan belajar kata sifat bersih dan kotor. Teman-teman, coba lihat kedua tangan ini. Tangan yang ini bersih sekali, tidak ada noda, tidak ada debu, dan terlihat segar. Kalau tangan kita bersih, rasanya nyaman dan sehat kan? Tapi kalau lihat tangan yang ini, aduh, kotor. Ada tanah, ada bekas makanan, dan noda-noda hitam. Kalau tangan kita kotor, bisa bikin gak nyaman.
bahkan bisa bikin kita sakit kalau nggak segera dicuci. Nah, kalau sesuatu bebas dari debu dan noda, kita sebut itu bersih. Sedangkan kalau ada kotoran, debu, atau noda, kita sebut itu kotor. Sekarang, coba lihat tangan kalian. Apakah bersih atau kotor? Kalau kotor, segera cuci tangan ya, agar kita tetap sehat. Oke, next. Kita akan belajar kata sifat senang dan sedih. Teman-teman, coba lihat wajah Bang Bey. Bang Bey lagi seneng nih. Bang Bey merasa senang ketika bermain, mendapat hadiah dari Abi, dan pada saat Bang Bey sekolah. Rasanya menyenangkan. Hati jadi hangat, wajah tersenyum lebar, dan ingin selalu tertawa. Tapi kalau mainan Bang Bey hilang, Bang Bey jadi sedih. Hati rasanya berat, mata ingin menangis, dan wajah jadi murung. Rasanya nggak enak. Tapi kalau mainan Bang Bey ketemu lagi, bisa senang lagi. Jadi kalau hati kita merasa bahagia, kita sebut itu senang. Kalau hati merasa kecewa atau kehilangan, kita sebut itu sedih. Kalau teman-teman Bang Bey sekarang sedang merasakan apa? Merasakan senang atau merasakan sedih? Yuk kita selalu cari hal-hal yang bikin kita senang ya. Nah, kalau sekarang kita belajar kata sifat marah dan takut. Teman-teman, coba lihat wajah Bang Bey sekarang. Bang Bey lagi marah. Kalau Bang Bey sedang main, lalu ada yang mengganggu. Rasanya gak enak kan? Hati jadi panas, alis berkerut, dan ingin selalu berkata, aku gak suka itu. Nah, itu namanya marah. Tapi kalau ruangan tiba-tiba jadi gelap, Bang Bey jadi takut. Rasanya deg-degan, jantung berdebar, dan ingin cari tempat aman atau teriak memanggil, Abi! Nah, itu namanya takut. Sekarang coba perlihatkan ke Bang Bey ekspresi marah kalian. Ih, serem. Sekarang coba ekspresi takut. Hihi, lucu juga ya. Tapi jangan takut karena ada Bang Bey di sini. Wah, alhamdulillah. Kalian semua pintar dan rajin karena sudah belajar jenis lawan kata sifat hari ini. Nantikan lagi ya keseruan belajar bareng Bang Bey tentang mengenal jenis lawan kata sifat part 2. Alhamdulillah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari Bang Bey ya. Sampai jumpa lagi di belajar bareng Bang Bey. Bye bye, syukron, wassalamualaikum.